Jumpa lagi dengan saya, Minsani. Pada subtopik kedua, kita sudah membahas secara singkat tentang tantangan yang dihadapi oleh sustainability. Pada subtopik ketiga ini, kita akan mulai membahas konsep sustainability marketing, ya, dengan mengenal elemen-elemennya. Kemudian kita juga membahas sedikit bauran pemasaran 4Cs, ya, sebagai pengembangan dari bauran pemasaran 4P yang pada conventional marketing. Kemudian ditutup dengan konteks global yang merupakan faktor penting untuk berhasilan implementasi sustainability marketing ini. Sebelum kita membahas framework atau elemen-elemen dari sustainability marketing, saya ingin menjelaskan mengapa kita menggunakan frasa sustainability marketing, bukan sustainable marketing. Sustainable cenderung menyiratkan titik akhir, ya, di mana kita mengatakan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan adalah produk atau jasa yang sustainable. Sementara untuk membuat serta memasarkan produk dan jasa yang sustainable masih banyak sekali menghadapi masalah. Sehingga sangat sulit kita untuk mengatakan produk dan jasa yang kita tawarkan tadi sudah 100% sustainable. Dapat dipakai kembali atau dapat didaur ulang. Konsekuensinya, ya, perusahaan atau organisasi dapat mengupayakan, ya, adalah membuat serta memasarkan produk jasa yang ditawarkan dengan menggunakan pendekatan yang lebih sustainable. Ya, dengan demikian, sustainability marketing adalah upaya menuju sustainability, bukan membuat dan memasarkan barang dan jasa yang sustainable. Ya, unfortunately, sayangnya kita belum mampu, ya, untuk 100% menghasilkan produk atau jasa yang sustainable. Baik, sedikit berbeda dengan pemasaran konvensional, di mana pemasaran konvensional cenderung mengambil perilaku konsumen sebagai titik awal dan kemudian dijalankan manajemen pemasarannya, ya. Nah, di sustainability marketing dari awal kita ingin menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan customer ini, ya, atau perilaku konsumen ini dengan masalah sosio-ekologi, ya. Jadi dari awal kita sudah menyeimbangkan, ya, tidak berawal dari perilaku konsumen. Sehingga seorang pemasar tidak hanya memikirkan apa yang diinginkan konsumen dan kemudian mendapatkan masalah sosial ekologi sebagai kendala potensial, ya. Tapi pemasar sudah mempertimbangkan sejak awal tentang apa masalah sosial ekologis yang akan timbul pada saat kita membuat atau barang dan jasa yang ditawarkan ini dikonsumsi oleh si konsumen. Nah, setelah itu langkah-langkah pada sustainability marketing sebenarnya relatif sama, ya, dengan langkah-langkah pada pemasaran konvensional, seperti kita menentukan value dan objektif, menentukan strategi pemasaran untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, selalu menentukan bauran pemasaran. Dan akhirnya ada satu elemen yang cukup kontroversial di sustainability marketing, yaitu sustainability marketing transformation, ya, di mana kita tidak hanya menjalankan manajemen pemasaran, tapi kita juga melihat peran penting marketing untuk turut terlibat baik di ruang publik atau proses politik dalam transformasi menuju sustainability. Ya, kita menyadari bahwa sustainability adalah upaya ekosistem. Makin banyak perusahaan, institusi maupun organisasi serta individu yang memiliki kesadaran akan sustainable consumption, akan mudah bagi perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa yang bersifat sustainable atau berkelanjutan. Oleh karenanya, bisa disebutkan sustainability marketing ini erat sekali dengan kegiatan corporate social responsibility atau CSR yang secara rinci nanti akan dibahas di modul kelima, ya, oleh Ibu Trimedia. Sedikit menyinggung tentang sustainability marketing mix, ya.
akan dibahas secara detail pada modul 4 oleh Ibu Rosida dan juga Ibu Indri, ya. Saya ingin sedikit membahas ya, mengapa kita menggunakan 4C ya, bukan 4P ya. Kita mengenal selama ini 4P, konsep 4P pada konvensional marketing mix, ya, yaitu produk, price, promotion, place, ya, 4P. Pada sustainability marketing, kita menggunakan 4Cs, ya, customer solutions, customer cost, communication, dan convenience. Alasannya kenapa kita menggunakan 4Cs dan bukan 4Ps? Karena 4Ps lebih berorientasi pada produk, ya, atau product oriented, melihat dari point of view perusahaan. Ya, misalnya P yang pertama produk, itu produk yang dibuat oleh perusahaan, ya. Kemudian pricing, P yang kedua itu harga yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan biaya produksi biasanya, ya. Kemudian place, tempat di mana produk tersebut didistribusikan untuk dapat sampai ke pelanggan, ya. Jadi itu tentang, lagi-lagi ini dilihat dari kacamata perusahaan, ya, bagaimana cara distribusinya. Kemudian yang terakhir promotion, juga cara perusahaan mengkomunikasikan produk tersebut kepada pelanggan, dan biasanya sifatnya searah, gitu ya, iklan-iklan, itu kan sifatnya searah, yes. Nah, kalau kita lihat 4P di sini sangat berorientasi pada produser atau pada produknya. Kontras dengan 4Cs, ya, lebih berorientasi pada customer. Ya, coba kita bedah. Yang C pertama, customer solutions, itu lebih dari sekedar menjual produk fisik, ya, tetapi berusaha memberikan solusi untuk masalah pelanggan. Ya, upaya marketer untuk mengenal pelanggan dan kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi, dan menawarkan produk dan layanan yang mampu mengatasi masalah pelanggan tersebut dan mempertimbangkan aspek sosial serta lingkungan, gitu ya. Jadi customer solution-nya ini sudah mengkaitkan dengan masalah aspek sosial serta aspek lingkungan. Kemudian C yang kedua, customer cost, itu tidak hanya mempertimbangkan harga finansial yang harus dibayar pembeli untuk suatu produk atau layanan, ya, tapi juga mempertimbangkan biaya psikologis, sosial, dan lingkungan untuk mendapatkan atau menggunakan produk tersebut, dan juga biaya membuang produk tersebut setelah digunakan. Ya, jadi bukan hanya nominal uang yang harus dibayarkan untuk produk tersebut, tapi juga biaya lainnya, seperti usaha, waktu, adopsi kebiasaan baru, ya. Kita harus mengconsider hal-hal tersebut sebagai cost-nya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari sisi customer cost ini sangat berorientasi pada pelanggan, ya, atau customer. Kemudian C yang ketiga adalah convenience, ya. Ini lebih dari sekedar tempat distribusi, tapi juga memikirkan bagaimana pelanggan mendapatkan dan menggunakan produk yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mudah dan nyaman. Ya, sekali lagi, convenience sangat berorientasi pada pelanggan. Ya. Pelanggan tidak peduli bagaimana produk tersebut distribusinya seperti apa, itu mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan produk tersebut dengan mudah dan nyaman sesuai dengan kondisi mereka, ya, kapanpun, dimanapun. Jadi lebih ke arah convenience-nya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, C yang terakhir adalah communication. Nah, di sini bukan sekedar promosi, ya, yang biasanya bentuknya persuasif dan satu arah dari penjual ke pembeli. Communication adalah proses dialog yang bersifat dua arah, ya, yang sangat membantu untuk membangun relasi dan akhirnya membangun kepercayaan serta kredibilitas dari perusahaan. Nah, kita lihat, ya, memang orientasi 4Cs ini berbeda dengan
cara konvensional 4Ps ya, di mana orientasi 4Cs ini lebih ke pelanggan ya, sehingga lebih sesuai untuk sustainability marketing. Baik, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada subtopik ketiga ini adalah konteks global dalam sustainability marketing. Ya, sebenarnya baik marketing maupun sustainability ini adalah fenomena global ya. Keduanya adalah hal yang terjadi di mana-mana ya, masalah marketing dan sustainability. Tapi keduanya hanya akan bisa diimplementasikan secara efektif ya, dan juga memberikan pengaruh atau impact apabila dilihat dari kondisi setempat gitu ya. Nah, dalam konteks global ya, kita lihat di setiap negara itu memiliki masalah lingkungan dan sosial yang berbeda-beda ya. Kemudian ditambah lagi tradisi, budaya, nilai kehidupan ya, kebiasaan-kebiasaan itu juga berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain ya. Bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga berbeda-beda. Nah, dengan kenyataan ini ya, akan sulit menentukan pendekatan tunggal ya, untuk masalah sustainability marketing. Ya, apa yang sukses dijalankan di negara A belum tentu cocok untuk negara B. Gitu. Nah, apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana masalah sosial dan lingkungan yang sangat berbeda ya di satu negara dibandingkan negara yang lain, ada satu buku ya, merupakan laporan berjudul Sustainability in a Multipolar World ya. Dengan konteks global tadi ya, diharapkan para marketer atau pemasar mempertimbangkan lebih memahami lagi masalah sosial dan environment dari di mana tempat kita berinteraksi dengan customer ya, karena tadi itu masing-masing negara memiliki masalah yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Sekian untuk subtopik ketiga. Selanjutnya silakan mengikuti subtopik 4, yaitu mengenai marketing in context yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Rosida, PhD. Sampai jumpa.